dan kaum muslim kita bahas pagi hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz atas pemaparan ilmunya di pagi hari ini. Insya Allah dapat menambah pemahaman bagi kami untuk dapat lebih baik lagi. Baiklah, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Ustadz. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui raise hand atau bisa melalui chat, nanti akan kita sampaikan kepada Ustadznya. Oke, kita ada yang mau bertanya langsung nih Ustadz dari Ibu Lutfi. Silakan Ibu bisa bertanya langsung pada Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait dengan masalah perbudakan gitu ya yang tadi disebutkan. Dalam Islam gitu ya sampai saat ini gitu ya perbudakan itu belum dihapuskan gitu. Jadi masih ada gitu ya, masih ada sistem perbudakan itu dalam Islam. Kira-kira apa hikmah gitu ya dari tidak dihapuskannya gitu ya perbudakan itu dalam Islam? Padahal kalau kita melihat bisa dikatakan itu adalah mungkin strata terendah gitu ya dalam kehidupan manusia gitu ya, di mana manusia bisa diperjualbelikan gitu. Kemudian seorang tuan bisa ya istilahnya mungkin berbuat semaunya gitu ya kepada budaknya tersebut gitu ya. Kira-kira ada hikmah apa gitu ya kenapa perbudakan ini tetap ada gitu ya di dalam aturan Islam itu. Jazakallah sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, pemahamannya tidak seperti itu ya. Jadi pemahamannya bukan Islam membenarkan, apalagi sampai mempertahankan perbudakan. Ya. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Ya. Islam memahami perbudakan itu adalah masalah kemanusiaan. Ya, ibaratnya perzinahan. Ya. Perzinahan itu kan masalah kemanusiaan. Ya, untuk menjadikan umat manusia jangan berzina dengan 0%, ya, itu mustahil, ya, karena perzinahan itu di satu sisi sudah menjadi satu kecenderungan kehidupan manusia lawan jenis, ya. Islam memberi satu solusi, ya, agar kecenderungan dia tidak terjadi, diberi berbagai macam tahapan. Jaga pandangan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jangan berduaan, ya. Jangan mendekati hal-hal yang sudah mengarah kepada perzinaan, ya. Kalau sudah berzina, ini cara tobatnya, ya. Ini cara penyelesaiannya, ya. Menjadikan manusia jangan sama sekali mencuri itu nggak bisa. Itu sudah merupakan masalah kemanusiaan. Tapi Islam memberi satu kiat-kiat gimana pencurian itu bisa terjadi sekecil mungkin. Ayo satu sama lain saling membantu. Ya. Satu sama lain memberikan zakatnya kepada yang nggak punya. Ya. Biar jangan ada manusia yang masih mencuri. Kalau masih mencuri, ini solusinya. Ya. Aslinya manusia itu juga sama, ya. Aslinya manusia itu sama, cenderung memperbudak, ya, manusia yang lain, ya, walaupun ya saat ini sistemnya beda, ya. Kalau dulu dilegalkan, ya. Maka ayat-ayat Al-Quran itu ingin mengatakan begini,
kalau suatu saat umat manusia melegalkan kembali perbudakan, ya, ini ya solusinya begitu, ya. Jadi Islam tidak dalam posisi membenarkan perbudakan, apalagi mengeksiskan perbudakan itu sendiri, ya. Ya, memang dalam kondisi saat ini di mana sudah dihapus oleh umat manusia, ya. Ya, tapi tidak mustahil oleh manusia-manusia yang jahat itu akan dihidupkan lagi. Tapi Islam udah siap nanti kalau itu terjadi, ya. Ya, gara-gara melanggar sumpah saja itu bisa memerdekakan, ya. Dan dalam agama yang lain nggak ada itu prinsip memerdekakan itu, ya. Jadi kalau dalam agama lain, kalau kamu jadi budak selamat, ya silakan jadi budak selamanya, ya. Ya. Bahkan ya, hanya Islam yang punya prinsip, ya, terhadap budak-budak itu memang status sosialnya begitu, tapi kan status kemanusiaannya kan masih ada, ya. Jadi berhak dia dididik sebagai ulama, dan tidak sedikit para ulama yang dulu latar belakangnya budak, ya. Wabil khusus para imam qira'us sab'ah, ya. Para imam qira'ah sab'ah itu sebagian besarnya adalah budak-budak semua, budak yang dididik diajari, diberi hak untuk mencari ilmu seluas-luasnya, ya. Ya, akhirnya Allah angkat derajatnya walaupun dulu budak, ya. Hanya Islam yang bisa menjadikan budak itu tentara-tentara yang handal, ya. Kalau ibu-ibu membahas perang namanya Ain Jalut, ya, perang memerdekakan Filistin dari tangan bangsa Tatar, ya, itu sebagian besar pasukannya adalah mantan-mantan budak semua, ya. Ya, mamalik yang ditarbiyah dengan baik, tarbiyah jihadiyahnya, kebetulan mereka memang gennya orang-orang yang kekar, yang tinggi besar, ya. Saat jadi tentara luar biasa, ya. Tapi saat diingatkan oleh para ulama saat itu, kalian itu kan mamalik, ya. Sebetulnya mamalik itu nggak berhak menjadi raja, menjadi pemimpin di sini. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Baik, kami siap nggak menjadi pemimpin di negeri ini, cukuplah kami menjadi pasukan saja, ya. Ya, itulah contoh-contoh bagaimana Islam memberi solusi kalau itu terjadi, ya, ya. Jadi tidak dalam rangka ayo perbudak manusia, enggak, ya. Kalau nggak ada ya sudah, ya. Ya, nikmati ini nggak ada, tapi kalau ada ini solusinya, ya. Baik, seperti itu seharusnya pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita pertanyaan dari chat, ya Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah bacaan tahlil adalah la ilaha illallah atau al-masurat? Dan untuk iqab pada anak-anak, apakah ada prinsip-prinsipnya Ustaz? Istilah ma'thurat itu lebih umum, ya. Ya, ma'thurat itu berarti ada bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, ada tasbihnya, ya. Termasuk di dalamnya tahlil itu la ilaha illallah wa la syarikalah, ya. Pemahaman asli yang disebut ma'thurat itu sebuah bacaan zikir yang ada, ya, yang ada rekomendasinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa sebagian ulama harus menyebut istilah ma'thurat? Karena memang di dunia Islam terjadi, ya, orang semangat berzikir tapi zikirnya yang tidak recommended, ya. Nggak salah juga, ya. Ya. Misalnya baca la ilaha illallah berapa? 1000 kali, ya. Apakah salah? Nggak salah, tapi tidak ma'thurat, ya. Tidak menjadi bagian yang direkomendasikan oleh Rasulullah, ya.
ada yang bersolawat, ya, solawat istilahnya solawat nariyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Al-Fatih lima ughliq ya, saya kurang hafal, dulu saya hafal banget. Nasirul haq bil haq udah lama nggak dibaca karena udah tertarik pada maksurat aja dah ya. Ya itu bersolawat, apakah salah? Nggak salah, tapi tidak maksur ya. Walaupun bisa jadi tidak maksur, tapi punya terinspirasi dari maksur, maka itu insya Allah baik ya. Misalnya kita membaca Allah marhamna bil Quran, apakah itu maksur dari Rasulullah? Enggak ya, tapi terinspirasinya dari ayat, karena ayatnya mengatakan hudan wa rahmatan lil muhsinin qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmah. Allah sering menyebut Quran itu rahmah, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Maka dari situ terinspirasi doa, kalau begitu ya Allah jadikan Al-Quran ini rahmat buat saya. Ya, itu masih bagus ya. Allah marhamna bil Quran ya. Termasuk yang sering dibaca oleh sebagian aktivis dakwah, fawathiqillahumma rabithataha wa adimuddaha. Itu sama sekali enggak maksur, tapi terinspirasi dari ayat ya. Wa adimuddaha itu terinspirasi dari ayat akhir surat Maryam, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ya. Terinspirasi dari ayat walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim dan seterusnya ya. Jadi tidak setiap yang tidak maksur harus ditolak juga, tergantung apakah dia ada dasar inspirasinya atau betul-betul hanya istihad saja ya, dari para ulama yang ada. Kemudian prinsip-prinsip mu'aqabah terhadap anak ya disesuaikan saja dengan usianya ya. Maka jangan sampai anak usia 5 tahun ya diikopnya suruh ngaji 5 juz misalnya ya nggak masuk akal itu ya. Disesuaikan saja ya. Mungkin masuk anak salah, ayo ikopnya baca istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu wajar lah ya. Ya. Apakah diikop ya anak suruh berinfak ya. Kamu punya duit berapa ini ya. Ada nih 5.000, ayo berinfak 100.000 misalnya ya. Itu dibiasakan seperti itu agar dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah ya. Bahwa yang dilakukan itu harus dikonversi dengan kebaikan ya. Karena siapa yang punya prinsip mu'aqabah berarti dalam dirinya ada prinsip innal hasanat yudhibnas sayyiat ya. Saya harus segera beramal soleh karena amal soleh itu akan menghapus kesalahan itu insyaallah ya. Baik Ibu-ibu, mohon maaf mungkin sampai di sini tanya jawab kita ya. Karena harus menyambung dengan agenda berikutnya insyaallah. Maka saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustadz atas jawabannya, maaf.